Bang, ini berapa? Ini 3.000 dek. Oh, ini uangnya. Kembaliannya ambil aja bang. Alamak, duit nih. Cupang. Entah kenapa ya, kalau ada yang jual cupang dimanapun itu, bukan di toko cupang itu, belum juga 3 hari atau 4 tuh udah hilang abangnya. So, gue mau ceritain pengalaman gue pelihara ikan cupang. Setelah beli itu gue langsung masukin si cupang ke toples karena gue nggak ada akuarium. Gua senang bukan main. Dan saat gua kasih makan menggunakan cacing, blop, wah ini mah namanya harus bob. Sebenarnya gua nggak niat melihara sih, cuman lagi tren aja tuh si cupang. Emang ya waktu itu gua FOMO banget, kayak orang lain beli boneka Labubu. Cupang ini beda-beda, ada cupang adu dan cupang hias. Kalau nggak salah si Bob ini tuh gua kira cupang adu. Ternyata kata temen gua Bob ini cupang hias. Nah, kalau mau adu cupang itu ada 2 cara. Samain tempatnya dan tempat yang pisah. Jadi adep-adepan gitu. Gua sih tadinya rasa kesel sih gitu punya si Bob ini. Tapi ada satu kejadian yang membuat aku lebih dekat bersama Bob. Kan Bob ini dimasukkan toples yang berdekatan dengan wastafel kan. Nah terus saat gua tidur, ini cerita ibu gua nih, jadi saat gua tidur tuh si Bob nih kelepak-kelepak di lantai. Untungnya ibu gua inisiatif memasukkannya lagi. Udahnya gua rawat tuh si Bob. Nah terus ada lagi kan, rumah gue yang dulu kan tempatnya 2 lantai gitu. Nah lantai bawah tuh lagi dibersihin sama ibu gue. Pokoknya ibu gue tuh mau bersih-bersihin 2 lantai. Ibu gue memang rajin kalau lagi nggak sakit. Nah karena gue pengen banget lihat si Bob di wastafel tempat si Bob itu ada di bawah kan. Nah gue ambil, gue taruh di meja atas, terus gue tidur. Tuh, nah saat pada posisi tidur dan bangun, gua tuh mendengar ibu gua udah bersihin yang lantai bawah kan. Jadi mau bersihin yang lantai atas. Di atas kan ada karpet yang buat kalau ada suara sapu lidi dikebasin ke karpet itu kedengaran. Nah saat itu juga gua mendengar srek. Aduh, maaf ya Bob. Tapi gue lanjut tidur kan. Nah saat bangun ibu gue minta maaf kalau si Bob ini jatuh ke karpet terus dikebasin. Tapi kabar baiknya si Bob ini nggak mati gitu. Dan kabar buruknya kan kalau cupang hias itu siripnya panjang-panjang. Nah saat gue teliti lagi, ternyata siripnya yang indah dan mempersona itu sobek. Harusnya panjang malah pendek. Gitu dong ceritanya. Diam kau. Tonton sampai habis ya. Hari dimana kakak perempuanku yang pertama itu menikah, tempat pernikahannya itu tidak dekat. Rumah gua di Bogor, tempat pernikahannya di Bandung. Kenapa? Karena kakakku yang pertama itu anak rantau. Loh, apa hubungannya sama cupang si Bob? Tonton sampai habis. Nah, karena jauh itu sebelum hari H pernikahan kakakku, jadi kita yang tinggal di Bogor itu check-in hotel. Waktu itu nama hotelnya kalau nggak salah Pop Hotel. Bagus lah menurut gua. Nah si Bob ini gua bawa ikut ke Bandung ya kan. Jadi tempat naruh si Bob ini sama di wastafel. Nah saat hari H kakak gua tuh pernikahan, beberapa hari setelahnya kita mau check out. Nah itu mah untung masih di dalam hotel. Nah si Bob ini ketinggalan dan tempatnya itu masih sama di wastafel. Gua nangis-nangis itu mah. Untungnya si Bob ini bisa dibawa lagi ke Bogor. Nah kan saat pulang dari Bandung, waktu itu gue lagi sekolah. Nah sampai di rumah, pulang dari sekolah, ibu gue minta maaf kedua kalinya ke gue kalau si Bob itu mati. Jadi
kata ibu gua kan si Bob itu abis bepergian jauh. Nah, toplesnya yang dipakai pun sudah kotor. Jadi ibu gua inisiatif untuk membersihkannya. Saat dibersihin, si Bob ini malah ngebalik badan. Ibu gua langsung panik kan. Nah, jadi si Bob ini dibiarin sampai gua pulang sekolah. Beuh, ini tuh nyesek banget. Si Bob ini tuh udah hidup 1 tahun mungkin karena ketuaan gitu. Ya, rest in peace Bob. Oh ya, survei mengatakan kalian yang nonton ini nggak subscribe. Jadi tolong subscribe ya. Dadah.